Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 pada pertemuan 6 akan menjelaskan mengenai PPH 22. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Aulia Hasri, dan rekan saya, Anissa Nabila Putri. Eh, Pada pembahasan materi PPH pasal 22 ini, kami akan menjelaskan mengenai subjek PPH pasal 22, kemudian objek dan tarif PPH pasal 22, serta cara menghitung PPH pasal 22. Saya akan menjelaskan mengenai subjek PPH pasal 22, kemudian objek dan tarif PPH pasal 22 akan dijelaskan oleh Saudari Anissa Nabila. Kemudian ini, apa itu PPH pasal 22? PPH pasal 22 yaitu pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang import atau kegiatan di bidang lain. Kemudian selanjutnya subjek pajak. Pasal 22 ayat 1 menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan pertama, bendahara pemerintah untuk memungut PPH pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Kemudian yang kedua itu ada badan-badan tertentu yang ditugaskan untuk memungut PPH pasal 22 dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Kemudian yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak PPH pasal 22 dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Jadi, pembelian barang mewah itu juga dikenakan tarif pajak PPH pasal. Pemungut pajak berdasarkan PPH pasal 22, yaitu yang pertama ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Itu mengurus pajak mengenai objek pajak PPH 22 terkait barang impor. Kemudian bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPA, mereka selaku pemungut pajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkaitan dengan bayaran atau pembelian barang. Kemudian di sini juga pemungut pajak di sini juga ada bendahara pengeluaran, yaitu yang berkaitan dengan bayaran terhadap pembelian produk yang diproses dengan uang persediaan. Kemudian kuasa pengguna anggaran atau KPA, yaitu pejabat yang menerbitkan surat perintah membayar yang ditugaskan oleh kuasa pengguna anggaran terkait dengan bayaran terhadap pembelian produk pihak ketiga yang diproses dengan pembayaran langsung. Kemudian pemungut pajak selanjutnya yaitu ada badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha ini dengan badan usaha yang dengan keseluruhan atau hampir seluruh modalnya milik negara dengan keterlibatan langsung yang bersumber dari dana negara yang dipecah. Contoh dari BUMN itu adalah PT Pertamina, kemudian ada PT Perusahaan Listrik Negara, atau bank-bank BUMN yang berkaitan dengan bayaran atau pembelian produk dan atau bahan yang diperlukan aktivitas usaha. Kemudian pemungut PPH pasal 22 selanjutnya yaitu industri maupun eksportir yang berjalan di sektor kehutanan, peternakan, perkebunan, pertanian, serta perikanan dengan pembelian bahan perdagangan yang diperlukan industri tersebut atau aktivitas ekspor. Kemudian selanjutnya itu ada wajib pajak yang melakukan pemungutan PPH pasal 22 ketika penjualan, yaitu badan usaha di bidang badan usaha di bidang-bidang industri, semen, bidang industri kertas, baja, otomotif, dan farmasi, dengan penjualan produknya kepada distributor dalam negeri. Kemudian wajib pajak yang melakukan pungutan PPH pasal 22 itu ketika melakukan penjualan selanjutnya terjadi pada agen tunggal pemegang merek dan importir umum kendaraan bermotor dengan penjualan angkutan bermotor dalam negeri. Itu misalnya seperti ada importir yang akan menjual kendaraan bermotornya di Indonesia, maka wajib diberlakukan pemungutan PPH pasal 22.
Kemudian yang selanjutnya itu produsen atau importir bahan bakar gas atau pelumas atas penjualan ketika bahan bakar tersebut. Wajib pajak yang melakukan pungutan PPh pasal 22 ketika penjualan selanjutnya yaitu ada pada badan usaha di bidang industri baja. Kemudian yang selanjutnya itu pedagang pengepul yang merupakan badan atau perorangan yang menyatukan hasil barang kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta kemudian menjual barang tersebut kepada industri dan diekspor ke pembeli yang ada di luar negeri. Kemudian, wajib pajak yang melakukan pungutan PPh pasal 22 ketika penjualan, selanjutnya yaitu jika mengacu pada PMK nomor 90, PMK nomor 3 tahun 2015, maka terdapat penjual barang tergolong mewah yang termasuk dalam PPh pasal 22. Jadi, penjual yang menjual barang-barang mewah juga termasuk ke dalam golongan PPh pasal 22 dan dilakukan pemungutan pajak atas transaksi penjualan yang mereka lakukan. Kemudian selanjutnya itu pada subtopik selanjutnya yaitu objek dan tarif PPh pasal 22 yang akan dipaparkan oleh Saudari Anissa Nabila Putri. Kepadanya disilahkan. Baiklah, selanjutnya itu objek pajak dan tarif PPh pasal 22. Yang pertama yaitu dari impor barang. Terdapat 6 bagian, yaitu yang pertama barang tertentu terdapat pada lampiran 1 PMK nomor 107 tahun 2015, di mana tarifnya yaitu 10% dari nilai import. Yang kedua yaitu barang tertentu lainnya terdapat pada lampiran 2 PMK nomor 107 tahun 2015, yaitu tarifnya 7,5% dari nilai import. Yang ketiga yaitu selain huruf A dan B, yaitu 2,5% dari nilai import. Yang keempat yaitu kedelai, gandum, tepung terigu, yaitu 0,5% dari nilai import. Yang kelima, selain huruf A, B, dan C, dan tidak mempunyai api. Api itu adalah angka pengenal import, yaitu 7,5% dari nilai import. Yang terakhir yaitu barang tidak dikuasai, yaitu 7,5% dari harga jual lelang. Yang kedua yaitu ekspor komoditas tambang, batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terkait dalam perjanjian kerjasama pengusahaan, pertambangan, dan kontrak karya, di mana tarifnya yaitu 1,5% dari nilai ekspor. Yang ketiga yaitu pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, dengan tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Selanjutnya yaitu yang keempat, pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan oleh bendahara pengeluaran, di mana tarifnya itu 1,5% dari harga beli. Yang kelima, pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS oleh KPA atau pejabat SPM, dengan tarif 1,5% dari harga beli. Yang keenam, pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya oleh badan usaha tertentu dengan tarif 1,5% dari harga beli. Yang ketujuh yaitu penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh industri yang bersangkutan, di mana yaitu yang pertama penjualan semua jenis semen di mana 0,25% dari DPP PPN. Yang kedua yaitu penjualan kertas 0,1% dari DPP PPN. Yang ketiga, penjualan baja 0,3% dari DPP PPN. Yang keempat yaitu penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih 0,45% dari DPP PPN. Yang selanjutnya yaitu penjualan semua jenis obat yaitu 0,3% dari DPP PPN. Next. Next. Selanjutnya yang ke-8 yaitu penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor dengan tarif 0,45% dari DPP PPN. Yang ke-9, penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh produsen atau importirnya. Yang pertama, penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU Pertamina
dengan tarif 0,25% dari nilai penjualan. Yang kedua, penjualan bahan bakar minyak pada SPBU bukan Pertamina, di mana 0,3% dari nilai penjualan. Yang ketiga, penjualan bahan bakar minyak kepada pihak selain A dan B di atas dengan tarif 0,3% dari nilai penjualan. Yang keempat, penjualan bahan bakar gas yaitu 0,3% dari nilai penjualan. Yang kelima, penjualan pelumas di mana 0,3% dari nilai penjualan. Dan yang ke-10 yaitu pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspornya oleh industri atau eksportirnya dengan tarif 0,25% dari nilai pembelian. Next. Selanjutnya yaitu cara menghitung PPh 2 dengan cara yaitu tarif dikali dengan DPP itu dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai yaitu DPP PPN terdapat 4 cara. Yang pertama, jika harga pembelian atau penjualan tidak termasuk PPN atau PPNBM, maka DPP PPN-nya yaitu hanya harga pembelian atau penjualan. Yang kedua, jika harga pembelian atau penjualan termasuk PPN, maka DPP PPN-nya yaitu 100 dibagi 110 dikali harga pembelian atau harga penjualan. Yang ketiga, jika harga pembelian atau penjualan termasuk PPN dan PPNBM, maka DPP PPN-nya yaitu 100 dibagi 110 ditambah tarif PPNBM dikali harga pembelian atau penjualan. Yang keempat, besarnya tarif pemungutan dinaikkan 100% apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP. Hal ini berlaku untuk pemungutan PPh pasal 22 yang bersifat tidak final. Selanjutnya, contoh soal yang akan dilanjutkan oleh Aulia. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan PPh 22 atas impor. Pada tanggal 1 Januari 2016, ini contoh soalnya ya. Pada tanggal 1 Januari 2016, PT ABC mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur 100.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK /010 tahun 2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkutnya sebesar 10% dari harga faktur. Biaya masuk dan biaya masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu sebesar $1 itu dengan harga 10.000. Hitunglah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai jika PT ABC memiliki API. API ini yaitu angka pengenal impor. Jadi PT ABC ini sudah memiliki API. Dan jika tidak memiliki API. di sini juga ada contoh soal ketika dia tidak memiliki API. Jadi ini diketahui bahwa harga fakturnya itu 100.000 US dollar. Dan biaya asuransinya ini 5.000 US dollar dari 5% ini tadi dikalikan dengan 10.000 harga faktur. Dapatlah hasilnya biaya asuransinya itu 5.000 US dollar. Kemudian biaya angkutnya ini 10% dikali dengan 1.000 US dollar ini tadi, maka didapatlah hasil biaya angkutnya 10.000 US dollar. Chief-nya dihitung dari penambahan poin A, B, dan poin C, yaitu 100.000 ditambah 5.000 ditambah 10.000, dapatlah hasilnya itu chief-nya 115.000. Kemudian, jika chief ini dihitung ke dalam satuan rupiah, karena ini tadi dolar, maka 115.000 US dollar ini dikalikan dengan 10.000 rupiah, karena $1 itu 10.000 rupiah. Maka didapatlah hasil 1.150.000.000. Kemudian kita menghitung biaya masuknya.
biaya masuknya ini sudah ditentukan yaitu 20%. 20% ini dikali dengan 1.150 juta, maka didapatlah hasil yaitu 230 juta. Kemudian biaya masuk tambahan kita hitung dengan ketetapannya bahwa biaya masuk tambahan ini bernilai 10% dari chief-nya tadi. Jadi 10% dikali dengan 1.150 juta, maka didapatlah hasil 115 juta. Nilai impor yang didapat yaitu penjumlahan dari seluruh poin D, E, dan F. Dan didapatlah hasil 1.495 juta. Jadi, kita akan menghitung PPh pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai. Jika PT ABC memiliki angka pengenal impor. Jadi seperti ini, ketika dia memiliki angka pengenal impor, maka tarif yang dikenakan hanya 2,5% dan dikali dengan nilai impor ini tadi. Maka didapatlah 37.375. Ini yang akan mereka bayarkan pada Ditjen Bea Cukai. Kemudian, jika PT ABC tidak memiliki API, maka nilai 25 ini tadi berubah menjadi 7,5% dan dikalikan dengan nilai impor. Maka didapatlah hasil 112.125.000. Angka inilah yang akan PT ABC bayarkan pada Ditjen Bea Cukai. Lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh perhitungan PPh 22 atas pembelian. Ini contoh soalnya yaitu pada 1 April 2016, Dinas Pendidikan dan Pengajaran A membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Perdana Furniture senilai 220 juta. Ini 220 juta ini sudah termasuk PPN-nya 10%. Kemudian PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan dinas tersebut dihitung sebagai berikut. Karena dia sudah 220 juta ini sudah termasuk PPN, maka kita akan mencari dasar pengenaan pajaknya atau disebut dengan DPP PPN. Untuk mencari angka dasar pengenaan pajaknya, jadi angka dasar pengenaan pajak itu angka sebelum dia diberlakukan pajak penambahan nilai 10% ini. Cara mencarinya yaitu 100 dibagi 110 dikali 220 ini. Maka didapatlah DPP PPN-nya yaitu sebesar 200 juta. Nah, dari 200 juta ini kita akan mencari PPh pasal 22. Nah, PPh pasal 22-nya ini memiliki angka yaitu sebesar 1,5% dikali 200 juta ini tadi. Maka dapatlah 3 juta rupiah. 3 juta rupiah inilah yang akan dibayarkan bendaharawan untuk memenuhi kewajiban PPh pasal 22. Begitu juga dengan soal yang kedua ini. Maka selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Anissa Nabila. Kepada Anissa Nabila disilakan. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan PPh pasal 2 atas penjualan barang mewah. PT BBB menjual kapal pesiar dengan nilai 800 miliar kepada PT DD. Nilai ini tidak termasuk PPN dan PPNBM. Dengan demikian, perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan kapal pesiar ini adalah rumusnya itu tarif PPh pasal 22 atas penjualan barang mewah kapal pesiar dikali dengan nilai jual barang mewah, di mana tarifnya yaitu 5% dikali 800 miliar mendapat hasil yaitu 40 miliar. Jadi PPh-nya yaitu 40 miliar. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan PPh pasal 22 atas pembayaran tertentu Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten A pada 10 Juli 2016 melakukan pembayaran atas pembelian alat tulis kantor dari toko kuning senilai 2.100.000 termasuk PPN. Pembayaran dilakukan menggunakan uang persediaan PPh pasal 22. Pasal 22-nya yaitu
DPP-nya yaitu 100 dibagi 110 dikali 2.100.000 yaitu 1.909.090. Jadi pembayaran tersebut tidak dikenakan PPh pasal 22 karena nilainya kurang dari 2 juta. Sekian dari saya. Sekian penjelasan mengenai PPh pasal 22. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.